Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran berikutnya ya kita lanjutkan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 6 insyaallah sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Baik, kita mulai tajwidnya. Innalladzina, inna ada gunnah di sini. Nun yang bertasydid kita gunnahkan. Inna, lama ya. Jangan kita cepatkan saja. Tekanannya tidak kuat, tetapi gunnahnya yang lama. Innalladzi, begitu ya. Dua harakat digunakan. Nah, ini tasydid tapi tidak gunnah. Tidak innalladzi. Nah, itu salah. Jadi kalau nun atau mim yang bertasydid digunakan, kalau yang lain bertasydid biasa saja, tidak digunakan. Kemudian Zina panjangnya dua harakat mad asli ya. Ladzina kafaru sawaun. Sawaun ya. Sawaun alaihim. Wa panjangnya 4 sampai 5 harakat ini adalah mad wajib muttasil ya. Ketika ada mad asli, wa ini adalah mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya. Sawaun ini satu kata, satu rangkaian kata. Maka dia menjadi mad wajib muttasil, wajib dibaca 4 sampai 5 harakat. Ada metode yang mempelajari itu hanya ya 4 harakat saja. Nah, tapi kalau kita pelajari secara umum ya, ilmu tajwid itu ada yang boleh sampai 5 harakat ya. Apalagi kalau qori itu biasanya lebih cocok 5 harakat. Nah, ini ada pendapat ya. Jadi ada yang menyeragamkan hanya 4 harakat saja, ada sebuah metode ya. Sawaun ya. Alaihim a'adzartahum. Ya, mim sukun bertemu hamzah izhar syafawi. Dibaca jelas mim sukunnya, jangan ada guna. A'adzartahum. Nun sukun bertemu zal ikhfa, disamarkan lalu didengungkan. Adzar ya. Adzar ya, ra tebal tafkhim ya. Zar ya, zar ya, tapi jangan mempengaruhi huruf setelahnya. Jadi ra ini tebal dibaca, tapi zalnya jangan tebal. Jadi huruf itu ada yang tipis secara alami dan ada yang tebal secara alami. Jadi ra ini dia boleh dua, boleh tipis, boleh tebal, tapi zal ini tipis. Selamanya dia tipis. Sementara ada yang sifatnya sama dengan zal ini, yakni ra, maksudnya makhrajnya sama dengan zal ini, ya, sama-sama makhrajnya ujung lidah yang menempel ke ujung gigi seri atas. Tapi sifatnya berbeda. Ya, kalau ini sifatnya istifal, tipis ya. Sementara ra itu sifatnya isti'la, tebal. Jadi kalau kita tidak hati-hati, ra yang tebal ini mempengaruhi huruf sebelumnya. Nah, menjadi kadang-kadang dia menjadi ra. Sifatnya pun
jadi berbeda jadi. Padahal maksudnya asli makhrajnya sama dengan dha, tapi sifatnya berbeda. Jangan kita jadikan dia dha. Jadi a'adzartahum. Itu salah. Harus dha. A'adzar dzar. Ya. Ra-nya tebal, dha-nya tetap tipis. Jangan mempengaruhi menjadi tebal. A'adzartahum. Ya, ini harus dilatih ya. Ya. Kadang-kadang terdengarnya memang kalau sekilas tidak jelas, tapi kalau kita perhatikan akan ada beberapa pembaca Al-Qur'an yang membaca ini menjadi tebal ya. A'adzartahum am lam tunzir. Kalau ini tipis, ra-nya tipis, tarqiq ya. Karena apa? Karena sebelum ra yang sukun ini ada zal yang berbaris kasroh. Jadi kalau berbaris kasroh sebelum ra yang sukun ini, maka ra-nya jadi tipis. Kalau ini ra-nya tebal karena sebelumnya berbaris fathah. Tunzirhum, zir ya, dibaca zir. Zirhum la yu'minun. La panjangnya 2 harokat mad asli ya. Yu'minun ya. Yu ya. Jangan baca ain, tapi ini yu'minun. Kemudian ayat berikutnya khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah ya, ini lafaz jalalah. Allah dibaca tebal ya. Karena sebelumnya hurufnya berbaris fathah, khatamallah. Tapi ingat, ma-nya ini tetap tipis, jangan mempengaruhi. Seringnya terpengaruh lafaz jalalah ini kepada huruf sebelumnya. Jadi sering terdengar khotamallah, mo jadinya. Nah, harus hati-hati kita baca khotamallah, khotama langsung ke Allah yang tebal. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi ini harus dilatih ya. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Mim sukun bertemu ain, izhar syafawi, dibaca jelas mim sukunnya, jangan ada gunnah. Ain ya, bedakan dengan hamzah. Ini juga ain, bedakan dengan hamzah. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf lam ya, wakaf aula. Jadi kalau sebaiknya kita berhenti di sini karena wakaf lebih baik. Wa ala absarihim. Wa ala absarihim ya, ain ya. Ini mad asli. Ketika ada mad asli bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda, maka dia dibaca panjang, boleh 2, boleh 4 sampai 5 harokat, karena ini adalah mad jaiz munfasil. Karena mad yang ini berbeda kata dengan ini. Jadi ketika mad asli bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda, maka dia menjadi mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 sampai 5 harokat. Tadi saya baca panjang ya. Baca 5 harokat. Karena terbiasa begitu ya. Absarihim, mim sukun bertemu ghain, izhar syafawi. Dibaca jelas mim sukunnya, jangan ada gunnah. Ghisyawatu walahum. Ghisyawatu walahum. Tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Ya. Dimasukkan lalu didengungkan. Ghisyawatu walahum. Walahum ya, walahum adzabun azim. Adzabun azim. Tanwin bertemu ain, izhar halqi, dibaca jelas tanwinnya, jangan ada gunnah. Azim. Dha ya, ini juga sering keliru. Makhrajnya adalah ujung lidah yang menempel ke ujung gigi seri atas. Nah, sama dengan zal ya, ini zal sama dengan dha makhrajnya. Tapi sifatnya berbeda. Dha ini ada sifat isti'la'nya dan itbaqnya. Jadi tebal dan tebal sekali. Jadi bagaimana kalau dia di bawah tetap ditebalkan. Azim, azim, azim gitu ya. Azim. Ya. Dan yang sering keliru adalah sering dibaca makhrajnya ini sebagai makhraj zai. Jadi dibaca azim, azim. Nah, itu salah. Ya, makhrajnya sama dengan zal. Jadi dibaca azim, azim ya, tapi dia tebal. Jadi zal yang ditebalkan itulah dha, bukan zai yang ditebalkan. Jangan dibaca azim, tapi dibaca azim ya. Kemudian ini karena dia di ujung menjadi mad arid disukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Selanjutnya ayat
8 wa minan nasi ya, nun yang bertasydid digunakan dilamakan wa minan ya, baru dibaca na-nya, dan na panjangnya 2 harokat mad asli. Nasi mayyakulu, tidak dibaca man yakulu tapi mayyakulu, nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah, idgham ma'al gunnah, dimasukkan dan didengungkan. Yakulu ku panjangnya 2 harokat mad asli. Amanna ini sebelum dibaca panjang ada tasdid dan ada gunnah. Jangan lupa gunnah. Amanna agak lama ya, gunnahkan baru dibaca nanya dan dipanjangkan 2 harokat mad asli atau mad tabi'i. Billahi ya, billahi wal yaumil akhir. Billah tipis ya, lafaz jalalah dibaca tipis. Wal yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum, ma panjangnya 2 harokat mad asli, hum bimu'minin. Ini ikhfa syafawi ya, disamarkan. Hum bimu'minin. Mu ya, mu bedakan dengan ain, ini hamzah. Mu, jangan mu. Atau muk. Ini kalau kita belajar Iqra itu ada 4 variasi ya yang harus dibedakan. Ada mu, ada mu, ada muk, ada mukko. Itu kalau di Iqra itu tepatnya adalah huruf ta ya, ta, tak, ta, tako. Itu beda-beda dan harus dilatih, karena kalau tidak akan terbiasa dan salah jadinya. Kalau salah maka artinya juga salah. Bimu'minin ya, ini ada tanda wakaf mim ya, wakaf lazim, artinya wajib berhenti. Jadi ya wajib lah, jangan lanjut saja. Kemudian ayat 9, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Yukhadi'unallaha. Yukha panjangnya 2 harokat mad asli, di'una ain bedakan dengan hamzah, u panjangnya 2 harokat mad asli. Unallaha ya, ini lafaz jalalah dibaca tebal ya. Walladzina amanu. Zi ya. Makronya ujung lidah yang menempel ke ujung gigi seri atas. Zina amanu. Ini ada tanda wakaf jim ya, jawas artinya. Ya, artinya boleh berhenti. Ya, ini 50-50. Ya, kalau kita mau lanjut boleh, tapi saya memilih berhenti. Karena orang banyak lanjut ya. Tapi karena ini ada tanda wakaf, kita berhenti saja dulu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ma panjangnya 2 harokat mad asli, yakhda'una juga mad asli panjangnya 2 harokat, illa mad asli bertemu hamzah maka dia menjadi mad jaiz munfasil. Tadi saya baca 5 harokat. Jadi boleh 5, boleh 4, boleh juga 2. Ini pilihan. Ya, beberapa imam Masjidil Haram membaca berbeda. Syekh Misyari Rasyid misalnya membaca 2 harokat saja. Ya. Tapi ada imam-imam yang lain itu membaca 5 harokat. Ya. Anfusahum. Nun sukun bertemu fa, ikhfa disamarkan lalu didengungkan. Anfusahum wa ma yash'urun. Ma panjangnya 2 harokat mad asli, yash'urun di ujung ini mad arid disukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Demikian saja pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.